Jumpa lagi dengan kami di sini di Devil Talks, masih dengan gue Firman, Abi, Michael. Oke. Nah, kali ini kita kedatangan dua apa ya? jangan nervous om. Jangan mesti kelihatan ya. Dari kemarin gue pede banget mau siapapun narasumbernya. Cuma kali ini agak grogi nih kan. Agak grogi. Jadi kita kedatangan dua sesepuh senior ya. Ya itulah ya kayak kita sesepuh ya. Nih apa ya paling enak? Ini keramat nih. Pembicaraan keramat. Pembacaan keramat. Sacred. Iya. Nah, jadi gue udah mulai keringet-dingin nih ya kan. Kita kedatangan dua. AC-nya dingin loh. AC-nya dingin. Bukan. Iya. Suasananya nggak dingin. Kedatangan dua narsum kita yang mungkin kita langsung mereka perkenalkan diri aja langsung ya. Biar gua nggak terlihat nggak sopan kalau Ya, kalau diver belum tahu dua orang ini belum diving. Nah, jadi yang buat baru belajar diving mesti tahu dulu. Atau yang belum kenal berarti masih baru. Belum lama-lama amat diving kalau belum kenal dua orang ini gitu ya. Oke, sekarang mau dulu. Oh iya aja. Bangkunya. Saya Nunung, biasa dipanggil Nunung saja. Oke. Halo, saya Badar Setepu, biasa si asli Betawi. Asli Betawi. Aslinya sama. Asli Betawi. Tapi nama asli belakangnya ada si tepunya. Tapi asli Betawi ya, bingung kan. Oke, untuk memulai, gue agak bingung nih om, mau nanya gimana ya? Mungkin kita serahkan ke mereka berdua aja ya. Udah kalah set. Udah kalah set duluan nih, aduh. Akhirnya kalah set juga di episode ini. Beda makom. Oke, mungkin pertama kali gini. Pasti orang mau tahu gitu. Zaman itu tahun berapa mulai diving dan kenapa? Pertanyaannya sama untuk Nunung dan Bang Asa. Siapa mau duluan? Ladies first. Ladies first. Ya. Tahun 74. 74 2 tahun. lahir bahkan. Kalau mobil Corolla 7. Legend tuh legend, nama mobilnya legend kan. Tahun 74. Kameranya di sana, Bu. Saya omah. Ya. Kemudian waktu kembali dari umrah, ibu saya kena serangan jantung, jadi saya antar ke rumah sakit di Jeddah, Saudi Arabia. Kemudian waktu tunggu-tunggu di emergency room, saya lihat loh kok pegawai-pegawainya di sini bukan orang Arab, malah orang dari Malaysia, Singapura gitu ya, Indonesianya tidak ada. Bicara-bicara sama mereka, wow, hitung-hitung ngapain tuh kerja di Indonesia kalau di sini bisa dapat bayaran segitu. Gimana sih caranya kerja di sini? Coba aja tanya ke radiologi department. Dulu personal department, kalau sekarang HRD ya. Iseng-iseng saya pergi ke sana diketawain, nggak punya latar belakang medis kok daftar di rumah sakit. Saya bilang daripada saya nunggu orang tua saya, lebih baik saya buang waktu saya bertemu sini silaturahim. Saya keluar dari ruangan Faisal Hariri, dia pergi ke departemen head meeting. Karena di sana hari kerja tuh bukan Senin tapi Sabtu, Kamis Jumat libur. Waktu di departemen head meeting, kepala radiologi departemen, Dr. Frederick Clayton orang Inggris, bilang dia perlu asisten karena katanya untuk ngerjain apa-apa sendiri itu nggak mungkin. Ada sih tadi yang ngelamar tapi nggak ada. Saya minta ketemu dia besok. Saya besoknya datang, kemudian dia bilang kayak gini, kamu saya dikte tapi tulis tangan, jangan dikte. Ya dikte saya tulis tangan. Dia bilang oh my god, 4 tahun saya di kerajaan ini baru sekarang bisa baca tulisan tangan orang. Karena kan bahasa Arab suruh nulis Latin pasti. Oh iya. Sementara angkatan saya itu tulisan tipis tebal kan. Dulu belajar kalau tulis itu. Kayaknya sih masih SD tuh. Udah pendek cerita dari situ dia bilang kamu saya kasih
medical dictionary. Dalam tempo 3 bulan kamu harus menguasai anatominya. Oke, saya bilang saya coba. Kirimlah ke personalia. Kaget saya dapat bayaran segitu. Wow, langsung kirim surat pemberhentian. Saya kerjanya di perusahaan Jepang kan ya, di Jakarta, Tivico. Sempat ribut juga sama company, katanya orang yang masuk perusahaan Jepang harus sampai pensiun. Ya. Tapi siapa yang mau? Iming-iming gaji segitu, mending di sana ya. Dan cerita saya kerja 5 hari dalam 1 minggu. Kamis Jumat libur. Tuh mau berenang, semua hotel tidak boleh perempuan, harus laki-laki yang berenang. Diajarin ke laut aja, deket kan dari rumah kamu ke laut cuma 20 menit. Kita saya ke laut, berenanglah di laut. Berenang lihat orang, apa ini? Rupanya orang-orang snorkeling. Tanya di mana beli alatnya, di mana caranya. Beli, next. Besoknya malah ya, saya snorkeling. Lah apa ini gelembung. Orangnya tungguin sampai mereka naik, tanya-tanya. Belajar di mana? Belajar di Lockheed. Ya. Ada kompon namanya Lockheed, belajar di sana. Terus saya belajar. Pakai yang gitu. Pengisep one. Nggak ada pakai apa-apa, cuma tabung sama selang aja ya, belajarnya begitu. Dan tidak kolam, karena nggak ada kolam buat perempuan. Jadi di lagun aja. Confined water. Pendek cerita dari situ belajar terus. Yang ngajarin ini apa? Bekas dari perang Vietnam gitu ya. Jadi tapi instrukturnya cowok cewek? Cowok. Oh cowok. Kan Okay. kompon. Kompon boleh ya. Amerika. Iya. Bukan Amerika. Iya Amerika. Terus udah dari situ dia ngajarin apa aja saya ikut belajar. Terus belajar sampai keluar alat unmounted. Oke. Dari pesawat ya. Unmounted terus back mounted. Terus jaket. Pokoknya apa yang instrukturnya beli saya beli di tempat yang sama. Apa yang instrukturnya beli saya beli di tempat yang sama. Udah begitu terus ikuti terus ya. Kan aktif, karena dia aktif, kamu mau nggak pegang live locker? Ya, mau, saya bilang ya, kan enak, nyelnya gratis, ya kan? Tabung apa gratis, enak. Bisa ngajar lagi pakai fasilitas kolamnya Lockheed. Banyak cerita, terus saja saya belajar di situ sampai satu waktu 10 tahun kemudian pulang ke Indonesia. Waktu mau pulang ke Indonesia saya pamit sama agensinya dari Scuba Pro. Glenn siapa sih namanya? Bukan Sukri ya. Enggak ada. Terus dia bilang kalau kamu mau yang pegang Scuba Pro di Indonesia itu lagi cari yang megang live shop. Coba kamu hubungi dia. Adanya di Hilton Hotel. Datang. Oh ya betul, kami butuh. Ya. Rupanya saya salah tempat. Jadi ada 2 di Hilton itu, bukan 1 atau 2. Saya punya teman lama, rumahnya depan. Kayaknya Sunaville, Kenang bisa. Saya main ke tempatnya kayaknya masih ada. Aduh, kebetulan katanya tadi saya udah kesana, dia memang cari. Besok kayaknya saya mulai kerja. Nah, kamu tadi kesana, salah tempat. Dan yang ini nggak pegang Scuba Pro, nggak pegang apa-apa waktu itu. Yang ini pegang segala-gala. Scuba Pro, Fresh Divers, Sherwood, gitu-gitu ya. Akhirnya katanya udah di sini aja. Mulailah. Nah waktu itu saya ingat saya pernah ke jadi sebentar saya ingat namanya ya di Amerika, Bahama. Nah lihat itu ini apa namanya? Oh ini industri wisata bahari. Ya. Jadi ada snorkelingnya, ada divingnya, ada apa. Saya punya teman namanya Mukti Hanggono. Dia kawan baik dari
waktu itu sekjen pariwisata. Saya jadi panggil Om. Saya kenalkan deh, pasti dia suka. Bilangnya apa? Itu dikasih tahu, ini Pak ada ini. Binatang apa itu? Bayangin saya 12 tahun di luar, pulang udah dikasih tahu baik-baik, ngomongnya begitu ya. Males amat sih, jabatnya ngomongnya begitu sih. Oh itu judul, sebentar lagi kamu akan dipanggil pulang pergi. Betul, selama saya di sana ya ketemunya yang begini-begini. Tapi saya dikasih tahu kalau di sini katanya ngajar mesti pakai bahasa isyarat ya, di dalam air orang nggak bisa ngomong ya katanya ya. Sampai sekarang masih. Enggak begitu. Kita bicara langsung industri. Karena langsung beliau action ya. Action langsung kita bicara industri, bagaimana cara mengembangkannya gitu. Saya sempat bilang, kok yang saya lihat kayaknya pada ngerebutin kue kecil, yang mau itu kue banyak. Kenapa saya nggak ditaruh di dapur aja? Saya yang produksi itu kuenya, saya nggak ikut makan. Maksudnya apa? Ya maksudnya kita coba buat industrinya ini jadi besar. Jadi siapa aja bisa kebagian. Ya sudah kalau ada jalannya begitu lakukan. Ada deh timnya sampai akhir ke segala ya. Udah dari situ kayaknya kebablasan deh nggak keluar dapur sampai sekarang. Padahal udah nggak produksi kue, dapur-dapur lain udah pada produksi kue gitu. Ya. Salah satunya hasil produksi dari dapurnya yaitu lomba foto. Suruh bikin lomba foto di Indonesia yang nggak punya fotografer bawah air. Kenapa jadi enggak? Kameranya ada yang jual, terlepas dari mereka bisa tekan on off apa enggak. Ya, nantinya kan berkembang, kalau nggak dimulai kapan mana ketahuan. Gampang ada jalan untuk itu. Ingat nggak Bit, waktu pertama kali kita mengadakan, soalnya merah-merah sininya semuanya 4 hari tidur di tempatnya Makarios, di ruang tamunya digigitin nyamuk karena mau nyusun Makarios tuh, nggak boleh tuh Makarios gitu tuh. Mau nyusun SOP-nya gimana. Jadi peraturan-peraturan yang dari mana-mana kita bikin sederhana mungkin supaya bisa disesuaikan dengan di lapangan. Kita kan nggak tahu kondisi di lapangannya bagaimana ya. Yang jelas teknik buoyancy itu harus ditingkatkan, itu penting supaya tidak merusak environment, gitu aja ya. Sampai sekarang kan istilahnya hampir setiap orang open water advance punya kamera. Open water advance punya kamera, itu keren. Gue instruktur nggak punya kamera. Ya. Saya sempet kok jadi gue yang terus yang ngomong sih, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Saya sempat itu kerja di rumah sakit. Kalau kita mengundurkan diri keluar, itu biasanya di farewell party-nya, di pestanya, kalau perempuan dikasihnya hadiahnya perhiasan, karena memang adatnya orang Arab ya, perhiasan. Kalau laki-laki jalabiah, apa sih? Pisaunya orang Arab. Yang melengkung itu tuh. Iya. Gitu ya. Tapi khusus yang saya bukan itu. Apa 5 tuh namanya? Aquadison. Kameranya apa namanya? Oh, Nikonos. Nikonos. Saya dapatnya Nikonos 5. Kenapa dikasihnya itu? Karena saya punya kamera sempat kemasukan air, Nikonos juga. Jadi rupanya ada yang kasih bocoran, kasihnya ini kalau perhiasan dia nggak akan pakai gitu ya. Dapatnya itu. Sempat sih ngajar foto bawah air, tapi yang film ya, bukan yang digital. Waktu udah keluar yang digital, saya udah nggak uber karena setiap sen uang yang saya punya, saya pakai untuk keliling Indonesia. Punya sedikit keliling Indonesia, approaching pemerintah daerahnya, Pak. Ayo ini semua di pantai gini. Ya tapi belum besok apa yang mau disurvey. Indonesia itu di Katulistiwa, turun di mana aja bagus. Yang penting bersih airnya. Kalau udah bersih airnya,
Ya memang kalau shop di bom so what gitu berapa tahun juga kan ini lagi recover lagi, jaga aja kan begitu aja. Sekarang kan rata-rata jarang kita cari tempat yang hancur karena udah cukup juga 20 tahun lebih kita jaga, mulai kelihatan kan hasilnya seperti itu. Jadi obsesi sih tinggal 1 atau 2 lagi. Yang belum. Kalau tanya apa nanti habis. Oke. Taruh. Jadi dirangkum dulu nih, dirangkum. Pertama berarti tahun 74 ya. 74 mengenal diving. Kemudian tahun 80-an balik. Betul? 85. Yes, 85 ya. Itu udah instruktur tuh ya? Pas balik 83. Kan 10 tahun kemudian tadi ya, 10 tahun kemudian terus balik di Jakarta nih ya. Mulai dengan ngajar diving di Jakarta yang tahun 80-an. Nah, itu cocok deh. Yang episode sebelumnya ada tuh ya, itu gue lihat ya. Yang pertama. Itu. Untuk yang instruktur pedi ya, untuk instruktur pedi nih ya, lihat. Kak, boleh diambil nih bajunya nih ya, polo t-shirtnya nih edisi pertama untuk yang untuk pedi nih. Nggak bakal dapat lagi nih, nggak ada yang punya ya untuk pedi. Mahal ya. Tapi luar biasa juga loh. Nyimpen bajunya boleh berarti ya, udah berapa tahun? Gue udah nggak ada gitu. Gue belum punya banyak. Bisa nggak sih kalau kita stated bahwa di tahun berapa 83 ya? Jadi 83 tuh ya. Kita stated bahwa Bundung ini instruktur wanita Indonesia pertama atau instruktur pedi wanita Indonesia pertama? Setuju. Kalau Urusannya sama pedi deh. Kalau pedi confirm udah pasti. Kalau pedi confirm ya. Nah, yang satunya kita doing research, tapi sementara instruktur wanita pertama. Sudah. Jadi ya untuk KP3I Wasi ini pionirnya. Ada juga di sini. Iya. Jadi mungkin mereka juga harus tahu lah ya bahwa instruktur pertama pedi wanita pertama Indonesia ya. Ini orang. KP3I. Iya, jadi masih banyak loh Bondong yang mungkin belum tahu sejarah ini. Jadi kan cuma tahu, oh iya senior udah gitu kan. Tapi mungkin kita juga harus bisa melihat sejarah ya bahwa sekarang mungkin kita lebih mudah lah ngejalanin ini ya, lebih mudah, udah tersedia semua. Udah tersedia semua. Tapi bagaimana sih struggle-nya, perjuangannya dulu di industri itu? Ya yang orang-orang yang era 2010-an kesini tuh nggak ngerasain. Ya kalau tadi ngeliat ceritanya kan bukan tiba-tiba gitu. Jadi ada jalan cerita. Nah, ya kan? Kalau ngomong itu, Bang Asang punya cerita pasti. Soalnya dulu banyak cerita nih. Iya, soalnya dari tadi tadi nulis aja nih, dulu ceritanya banyak banget nih. Gaya aja nulis. Nenek ngomong. Gue tahu nih, nggak hafal juga sih dia ngomong apa ya tadi. Emang, cerita Bang. Ya, apa? Pertama kali nyelam ya? Pertama kali nyelam. Jadi begini, kebenaran itu dimulai dari mahasiswa. Saya kuliah di Trisakti. Mungkin ini juga dulu. Alumni. Bareng. senior. Di situ SMA bareng waktu itu. Iya. Saya 78 masuk Trisakti, kemudian 80 saya belajar nyelam. Sebenarnya kondisinya begini, di kampus kami itu ada 4 organisasi olahraga yang bagus itu. Pertama Menwa, kemudian naik gunung, kemudian itu terjun payung, terakhir selam. Dan kebenaran senior kami itulah salah satu sesepuh selam yang ikut mendirikan POSI Jaya. Nah, ini kita bicara POSI ya. Saya beneran latar belakang POSI, Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia, di mana para senior itu salah satunya membentuk POSI Jaya. Baru setelah ada POSI Jaya, ada Surabaya, baru dibuat PB POSI. Oh, PB POSI-nya belakang nggak? Belakangan dong. Oh, Jakarta. Masih ada pemdanya dulu. Oh, oke. Nah, itu dari Trisakti, Mustopo dan UI saat itu. Ada 3 lah senior kita. Kemudian saya lihat gitu, waduh, asik juga nih ya. Cuma naik gunung kok males gitu ya, kepingin gitu ya kan. Terjun payung coba, tapi habis itu udahlah. Yang ada 3 ntar jatuh mati. Takut jatuh. Naik gunung udah, menwa udah. Nah, di resimen mahasiswa ada sedikit keluar sedikit, tapi ada hubungannya. Artinya
kita dulu oleh Pangdam itu yang berkumis siapa namanya itu Norman Sasono. Apabila ada sertifikatnya itu bus brevet boleh dipakai di sebelah kanan di sini. Ya kan, jadi penerjun, penembak malah ada penembak, penerjun, penembak, peselam, cadam 5. Nah, pada saat itu emosi jiwa kan, satu kebanggaan atau mungkin sedikit arogansi kalau pakai itu keren kali ya. Saat itu di sini. Bukan ya? Sini. Ya, tulisannya iya. di sini. Tulisannya itu boleh dipakai, disahkan oleh Pangdam gitu. Nah, jadi pengen gaya lah. Tapi akhirnya begitu saya ikut semuanya ternyata yang lebih menyentuh selam. Saya ikut selam tahun 80. Kemudian senior aja juga dulu bilang 1 badan 3 nyawa. Bahwa kalau kita penyelam, penerjun, penembak 3 itu kebanggaan di kampus kita saat itu. Nah, kompetitor kita waktu itu UI juga bikin seperti itu, tapi belakangan dia udah nggak aktif lagi lah. Nah, berjalannya waktu karena didoktrin terus sampai saya jadi ketua klub itu 80, 81, 91 ada kesempatan ikut instruktur selam. B1, One Star Instructor oleh PB Bosi. Nah, kalau sekarang kan baru nyelamnya 3 bulan lalu, sekarang udah PSS gitu loh kan. Udah jadi instruktur gitu kan. Ya kan? Nah, itu tapi buat saya nggak ada masalah. Beda zaman. Oke. Zaman. Jadi kalau dibilang beda zaman apa beda kurikulum? Jadi buat angkatan saya saat itu untuk secara kemahiran di air kita lebih baik. Kenapa? Latihan nggak tahu kapan bedanya. Jelas. Waktu itu nih terlalu nih. Ya. Waktu itu aja gue mau A1 ya kan A1 gitu. 3 bulan dulu nih snorkeling apa namanya snorkeling lah ya gitu snorkeling. Jadi saya tambahin karena saat itu tulisan dari klub terdaftar di Posi Jaya sebagai member dengan nomor klub 042. 042 benar. Catat. 042. Kemudian pasang buntut menang. Kemudian setelah saya jadi ketua, kita mikir ini kok susah banget ya minta duit ke kampus itu. Akhirnya kita buat orang luar boleh ikut, tapi nggak bisa diurus. Dengan catatan misalnya biaya 1 juta, ya orang luar 2 juta, atau kita 500 juta supaya ada subsidi silang. Nah itu berjalan dengan baik, alhamdulillah. Sehingga, tapi masalah tabung juga saat itu agak sulit lah ya. Kita nyewa sama pasukan katak di radio dalam. Dengan tabung 50 kubik feet, ya kan? Dengan bisi kolar, ya kan? Ya. Atau kalau kurang pakai itu yang di pesawat itu. Life jacket. Life jacket. Ternyata ada yang boleh ngambil gitu. Karena biarpun kita militer sakti, tapi dari sudut keuangan kita nggak mampu lah. Nah, akhirnya tadi seperti Pak Michael bilang tuh, kalau mau ke laut itu yang nyelam itu bagi 2. Satu snorkeling dulu, satu lagi berscuba, tukar. Kenapa? Alatnya terbatas. Memang kalau dilihat dari materi selamnya sekarang kan 1 tabung 1 orang. Dulu terpaksa nggak bisa 1 tabung 2 orang, 2 kali nyelam itu 50 kubik feet loh, yang lebih sedikit dibanding 80 kan. Tapi alhamdulillah kita batasi kedalaman 10 sampai 11 meter, menggunakan tali bla bla bla. Jadilah pendidikan itu. Semuanya dapat nyelam 4 kali. Yang syarat minimum badai minimal 10 meter 10 menit. Dan itu. Dan kita mainnya 12 meter 12 menit. Pokoknya memenuhi persyaratan dari SIMAS gitu. Nah, berjalannya waktu ada D1 di Bali saya ikut, kemudian D2 saya ambil tahun 92, tahun 93. Nah, kenapa saya ikut selam? Ya tadi ada pengen pakai brevet awalnya gitu. Tapi saya nggak tahu waduh laut. Sementara saya di keluarga dibilang hati-hati loh, kita ini orang gunung. Gitu. Tadi atau roh-roh nenek moyang kita itu kurang kalau di laut. Nah, sebenarnya di agama saya nggak ada begitu. Saya lawan dengan catatan itu berdoa, latihan yang benar dan tertib, disiplin, ikuti prosedur instruktur. Alhamdulillah sampai umur 63 tidak salah. Jadi sebenarnya awalnya itu, kemudian lama-lama kok kayaknya laut asik nih. Yang kedua tentunya
sebagai mahasiswa kan kita mesti kreatif ya. Pada saat saya punya sertifikat K3 atau A4 saat itu, udah dimintain tolong para instruktur, Pak Kiki Haji dan kita satu dari klub, bantu dong jadi asisten, manajernya segala macam. Ternyata bisa cari uang saat itu, gitu. Ya biarpun sekedar uang saku lah ya. Atau saat itu di Pulau Kotok ya, Pulau Kotok besar, Kiki suka bawa tamu, kita masakin ikan, spear gun lah dulu, nembak ikan lah, ya kan. Tapi sekarang kan nggak boleh lagi, tapi ya dulu ya boleh nggak boleh lah, paksa kan situasi kondisi gitu. Dan seterusnya berjalan terus, ya sampai tadi instruktur Kristen Instructor di PBPOSI, dan saya pernah duduk di pengurusan mulai dari ketua klub, kemudian wakil ketua Pemda POSI Jaya, itu ketuanya Pak Cepot Hanuyano. Habis itu ditarik ke PBPOSI jadi ketua seksi pertandingan, ketua seksi bidang bidang teknik. Kalau tidak periode berikut saya jadi ketua harian, periode kedua saya menjadi ketua harian lagi. Ketua harian ini umum ya, umum PBPOSI besar posinya gitu loh. Itu sedikit apa ya kalau dibilang karir selama di ya kan? organisasi. Kemudian tahun berapa nih? 96 ya, saya ambil first offer Nawi IOC Instructor Organisasi Course sama Pak Wodo di Singapura, Samsung jadi Nawi Instructor. Cuma dipikir-pikir susah jualnya Nawi ya. Karena saya lebih sibuk di organisasi ya, sampai terakhir tahun 2020 kalau nggak salah dia ditarik jadi wakil ketua instruktur. Terakhir ikut PON jadi panitia, habis itu sekarang Pak Duran, makanya dipanggil di forum ini. Paling tidak adrenalin masih berjalan. Jadi, nah kemudian mundur lagi sedikit. Pada saat saya instruktur, istri saya itu murid, jadi pada makan tanaman. Udah tahu. Iya. Zamannya kita mau ke satu toko selam yang ada di Hotel Hilton, kita senang datang sana karena yang jaga cantik. Begitu tahu acara nama asap setan nih. Cuma berhubung dia sangar gak ada berani. Terus abis itu gosip, cari bro kawin sama asap. Dulu belum kenal dekat gini, udah kenal dekat. Kita cuma cerita. Kita jadi istri. Terus kita sepakat kalau kita selam lah, kita selam bagian dari hidup kita lah. Artinya sampai punya anaknya namanya laut semua. Saya namanya pertama Bahtera, yang kedua Mutiara, yang ketiga Samudra. Nah, itu bagian dari komit ya, bagian dari komitmen bahwa selam sebagian dari hidup saya. Artinya ya nyari uang juga di situ, sempat buat diving shop di Pulau Sepa. Langganannya ya ini. Dia mana? Dia masih begini-begini. Kita udah cari duit udah kan? Dari mulai menyelami hatimu gitu ya. Ya alhamdulillah dengan ikut olahraga selam ini tentu teman jadi banyak ya. Kedua percaya diri. Anak-anak saya juga main di laut juga, sehingga ya itu tadi sesuatu yang positif yang saya berikan kepada anak-anak, termasuk ke teman-teman dan sahabat yang lain. Betul. Jadi artinya ya itu kenapa sih saya ikut selam, ya itu awalnya cuma pengen berefek di Serala Menua gitu loh. Tapi lama-lama jarang aktif di Menua, malah gila nyelam gitu. Sampai ketemu Abi dulu, apa namanya Abi? Apa Bubbles? Belum sebelum Bubbles sama Sista. Oh iya, Sista. Langgan Pulau Sepa kan. Bang, ada pertanyaan nih Bang. Tadi kan dari cerita ini ya, kalau sejarahnya kayak misalnya dari sebelum Jacket itu polar, hormon dan segala macam, kita mungkin pernah ngeliat lah di buku gitu segala macam. Cuma dari tadi kan ada nyebut soal tabung 50 kubik. Apakah memang di era itu tabungnya mostly 50 kubik? Kalau sekarang justru nyari 50 kan susah sekali. Semuanya 80. Dari Sabang Pemprov sampai ke luar negeri pun semua orang pakai 80. Tapi dari tadi sering sekali Bang Hasan ngomong tabung 50 kubik. Emang eranya di zaman itu begitu? Enggak juga sih. Sebenarnya tabung 50 kubik ada yang sewanya mahal. Yang kan sama semua ya. Betul. Sewanya mahal. 50 kubik dia ada, di Demester ada, ya kan, tapi mahal sewanya kan uang mahasiswa. Yang murah sama pasukan katak nyewa. Ambil sendiri, isi sendiri, pulangin sendiri. Jadi Utang. Enggak berani. Itu Pak Nur Singgi almarhum ya? Ya, sama Pak Jiman. Jiman. Pasukan katak di Jalan Radio Dalam ya.
Nah itu kita ambil sendiri, isi, terus ambil, pulangin, cuci, taruh lagi, gitu loh. Sehingga beliau juga appreciate sama teman-teman mahasiswa bahwa ya udah ada duitnya sisa berapa dari pulau kan gitu, duitmu sisa berapa? Ada sekian Pak. Ya biasanya sih kita hampir sama lah, saya tabungnya per hari berapa ya. Udah kita kasih. Sementara untuk isi tabung kan di pulau ada gitu loh. Atau dulu punya sendiri lah, ada yang punya purus isi sendiri. Jadi itu, jadi 80 kubik ada. Tetapi mampunya nyewa yang 50 karena punyanya pasukan kata. Iya. Tapi era ini ya, kalau misalnya gue ngeliat nih, Pak Nur Singgi itu memang bisa dibilang legend ya. Karena zaman saya kuliah juga, saya nongkrong di sana, diajarin sana, terus ya gitu kan, benar. Jadi, emang kamu jadi berapa sih? Tapi kadang-kadang kita dikasih pendidikan gini, bisa gratis, bisa saya kasih gratis. Ayo, tapi kamu sekarang mau bersihin ini, atau ini. Jadi kita tuh dididik untuk kita bisa dapat sesuatu. Apa? Iya, yang sesuatu. Jadi harus ada sesuatu. Jadi dia nggak masalah memberikan kita free, tapi juga dia ngasih kita pendidikan sih, bagaimana merawat ini segala macam. Dan waktu itu zaman mahasiswa, kalau kita bisa dapetin free, kita ngelakuin apa? Kita lakuin deh, yang penting dapet free kan. Tapi kan yang kita dapat sebenarnya bukan dijongosin, tapi ternyata begini cara bersihin di sini, cara ngebongkarnya. Dan dapat ilmunya lebih lengkap. Iya, betul. Dan kita tuh sama Odo juga dikerjain. Ada program gini, ya udah. Sekarang inspection, tank inspection ya kan. Ya udah bongkar, diajarin. Ya bayarin ilmu itu lengkap dengan kita baca buku tentu lah kan lebih sempurna lagi. Jadi itu banyak ilmu-ilmu dari Pak. Iya, betul. Oh jadi mau pinjam boleh ya? Boleh. Inspection ini ada 200 sabung deh, lo kerjain nih. Berduanya mau dong kerjain. Cuma 20 aja. Nih, gua masih ingat satu cerita nih dari Bang Hasan. Waktu itu belum ada wetsuit Bang. Ya. Cerita dong Bang. Oh gimana supaya mirip wetsuit? Ya nggak usah malu lah ya, udah kakek-kakek nggak usah malu lagi kali ya. Satu hari kita diundang lah sama teman-teman Corona Lampung. Corona yang sekarang main dulu beda, kan gitu ya. Banyak dulu masih oke lah. Nyelam, waduh gimana nih caranya? Wetsuit nggak ada duit. Jadi kita bicara mahasiswa lah. Akhirnya pakai baju senam, baju senam perempuan. Bayangkan baju senam yang iya, jadi ngeplak kemana-mana lah itu. Nah itu jadi tertawaan di Lampung. Cuman kenapa ketawa-tawa? Enggak Bang, oh ya udah pakai baju senam, pakai life vest, Garuda udah dihapus tuh, udah dihapus di spidol lah itu. Tapi satu, yang kedua akhirnya kan sakit tuh pakai itu. Ya akhirnya ada satu ilmu buoyancy tadi ya, yang bagian dari mutlak menyelam itu, saya nggak pakai apa-apa. Napas, disitulah saya jadi mahir buoyancy gitu loh. Karena tabungnya 50 kubik tadi, kalau yang 80 tahun juga ya. Yang 50 kubik ternyata saya jadi mahir naik turun apa dan jadi bisa lah, jadi malah jadi itu basic untuk ngajarin orang buoyancy di kolam. Kira-kira itu jadi pakai baju senam. Sempet tuh ada apa ya tentang ukuran tabung. Kita punya satu usaha diving di Bali, tapi murid-muridnya bukan murid-muridnya, tamu-tamunya itu suka pada deko. Udah dipesenin, dive master juga udah dipesenin jangan sampai ada yang deko, tamunya tegor naik ke atas gitu. Dulu kan belum ada komnya, belum ada deko. Akhirnya kita bikinnya gimana? Tabung 62, 62 kubik. Keuntungannya dua, satu nggak ketukar sama dive operator lain. Keduanya, jadi tamunya belum sampai deko udaranya udah menipis. Ya. Jadi mau nggak mau itu menghindarinya. Nggak tahu kalau sekarang ya, karena udah pakai dive komputer ya. Tapi ada juga sih yang dive komnya udah deko juga tetap aja. Oh ada banyak. Ada yang menggali di jalan. Ini apa sih ini tulisan-tulisan begini apa sih? Ada juga sih. Udah punya deko tapi nggak ngerti bacanya. Iya ada. Tapi ada yang pernah pakai apa sih? Pakai bunyi-bunyi gitu kalau udah deko ya. Kan nggak mau berhenti sampai dianya clear kan ya. Udah sampai di rumah dia tanya telepon, ini gimana ya Bu Nunung yang udah dimasukin di gudang tapi sampai rumah kedengeran. Saya bilang nggak apa-apa, besok titipkan aja ke kapten kapal di Ancol, pakai tali yang turunin lagi.
Guenya gimana? Nggak urusan amat lo nya. Jangan dicontoh ya, jangan dicontoh. Itu trik nggak boleh dicontoh. Ini divecomnya. Ya guenya dong berarti Deko udah tahu lo nya Deko bukannya masuk ke chamber berobat. Malah yang diurusin divecomnya. Udah dipesen-pesen jangan sampai Deko. Tapi ada trik yang lucu tadi. Jadi hanya orang pada deko karena melanggar sesuatu, akhirnya diakalin dengan gue kasih tabung, gue kasih kecil ya kan. Jadi ada trik ya, kasih tabung yang lebih kecil dengan volume lebih kecil, otomatis lu belum deko habis udara, jadi mau nggak terus naik. Nah itu satu keuntungan. Keuntungan. Karena pada satu jangan kena dekompresi. Jangan kena terlalu dalam terlalu lama. Iya. Karena kena terbatas di tabung. Iya, udah 50 kubik bagi 2 lagi kan. Aman nggak begini deko. Gimana deko? Iya. Tapi kalau kita mau garis besarnya ya, emang pas banget ya dua orang ini berbicara soal industri dari startingnya ya. Yang satu kalau kita melihat Bu Nunung ini lebih ke arah starting diving di industrinya. Makanya beliau bisa cerita tentang gimana di negara ini segala macam, terus di toko diving segala macam. Nah kalau Bang Hasan bergeraknya di sisi klub. Ya. Gitu, memang di tahun 2000 aja betul Bang Hasan, waktu saya mau belajar, saya nyari dive center cuma nemu 3 dan kebanyakan instruktur freelance dan akhirnya kemana-mana instrukturnya pun kebanyakan backgroundnya PDC. Nah jadi waktu itu memang klub itu kencang sekali ya, jadi kalau orang mau belajar diving ya kalau nggak ke klub ke dive center, kalau sekarang kan berbeda industri ya. Jadi ini dua sisi yang berbeda di eranya gitu. Cuma yang satu bergerak lebih dari organisasi klub, yang satu langsung ke dive center atau di industrinya langsung. Tapi bagaimanapun juga mau di komunitas atau di klub juga harus ada industri ya. Kalau enggak bisa hidup. Gitu kayak misalnya ya dengan harus bayar sesuatu. Ya kalau enggak sih gimana mau maintenance salahnya kan? Ya itu tadi orang luar kita charge lebih ya, mahal 2 lebih kali lipat dibanding anak mahasiswa sendiri supaya lu buat subsidi silang. Ya. Karena kan dulu nyewa kapalnya yang mahal kan. Ya. Nah itu juga pakai kapal nelayan gitu. Ambil naiknya dari Muara Karang ya kan. Yang jadi kita berangkatnya itu malam. Yoi, jam 2 malam. Ya, jam 2 malam udah siap nasi bungkus. Mampir di jalan mana tuh? Dekat situ kan. Nah, terus nanti sampai tidur, bangun-bangun, sarapan sekedarnya langsung snorkeling. Enggak ada ampun. Jam 7 pagi nyampe jam 7 pagi. Menteri pulau. Sebenarnya buat tadi yang snorkeling dulu. Yang ini siap-siap scuba jam 8. Selesai nanti baru sarapan beneran tuh. Sarapan yang bayar di pulau. Ya kan? Nah, nanti yang kedua baru nyelam dan seterusnya. Dan kalau nggak begitu nggak dapat biayanya. Industri udah. Industri juga. Iya. Tapi masih dalam rangka sekedar break even gitu. Ya, gimana cukup lah ke pulau gitu. Tidak berusaha profit. Tidak, belum. Kocek mahasiswa. Kocek mahasiswa. Secara pribadi sudah profesional. Jadi ya kita dari Sakti bangga juga lah ya. Lulusan TDC, Bali segala macam. Wah banyak sekali. Banyak banget. Nah, artinya saya bilang kamu mau PNI mau nabi sekarang udah gak ada gunanya. Apa nggak penting lagi saya nggak. Penting bagaimana kamu bisa hidup. Karena bayangin sekarang kita kalau mau keluar Sibu nih, kita bangun jam 6 atau mandi jam 6, berangkat jam 6 dari rumah, jam 9:30 udah di pulau. Gila zaman dulu. Malam. Dini hari lo harus berangkat dulu, baru besok pagi nyampe Pulau Seribu. Betul. Untuk yang mahasiswa. Kalau yang punya duit malah sama kayak sekarang sekarang. ya. Sama kayak sekarang. Iya. Saya nggak pernah ketemu di dermaga, kita pernah ketemu malam. Tapi di pulau ya, Ada di pulau. Kapan berangkatnya? Ntar lu udah nyampe rumah, baru, lu baru nyampe dermaga. Pulangnya juga lama. Tapi sama sih kalau yang mahasiswa sekarang juga naik dari Aceh berangkat pagi, ya jam 10:30 udah nyampe. Paling selisihnya juga 1 jam, 1,5 jam sama yang naik speedboat. Oh dulu bener-bener beda banget nih. Yang duitnya tipis, berangkatnya dini hari, tengah malam buta, yang punya duit pagi-pagi. Kalau sekarang nggak punya duit pun berangkat pagi dari Aceh yang berapa 40.000 sekarang. Belum ada dulu. Belum ada. Kita kalau nggak kapal nelayan, karena kita ke Sepa, kapal barangnya Sepa, bawa logistik. Iya. Kan itu aja karena kalau nggak ada reguler dulu. Dari Angke pun nggak ada reguler. Selam itu apaan tuh? Bukan begitu doang. Seperti Bu Nunung bilang tadi, binatang apa itu selam gitu. Masih aneh. Iya kan? Kalau sekarang udah familiar lah. Ibu-ibu mama juga udah tahu. Lagi diving deh, udah bisa bahasa Inggris. Diving ya Pak gitu.
Kalau dulu kan itu silem ya kan, silem. Tapi pernah loh dari mulanya. Jadi gini, ada satu grup itu dari Pelita Harapan. Kira-kira anak usia 14-15. Oh, Pelita Harapan baru-baru ini dong, bukan yang kemarin, ya bukan lama-lama ya masalah. Orang tuanya bilang begini, pulangnya pakai kapal bagus nggak apa-apa, tapi kita mau melatih mereka bagaimana pakai. Saya bilang ya orientasinya cuma dikasih pelampung, tapi si kapalnya kapal kayu nggak masalah. Ya udah kalau memang nggak masalah silahkan. Ya. Saya belum pernah naik dari Muara Baru. Tuh. Belum pernah. Iya. Jadi saya sampainya ke Muara Baru, kapal mereka udah berangkat. Sementara kan peralatan saya yang bawa. Ada sih salah satu dari muridnya, tapi bukan yang dari Pelita Harapan, ikut sama saya. Dan jadi sampai di Muara Baru, kapalnya udah jalan, ada kapal yang lain kan. Saya bilang, saya memang orang 2, tapi alat gini banyak. Nggak apa-apa Bu dihitung orang, ya udah boleh. Saya maunya di atas dong, nggak mau di dalam, karena di dalam kan panas gitu ya, penuh. Jadi kan saya di atas, ini kan kayu pinggirannya gitu ya. Jadi saya keluarkan kaki saya, tapi di sininya tiang gitu saya keluarkan. Ada bapak-bapak pada pakai batik gitu, mungkin pada mau kondangan ya. Nah, Bu, jangan di pinggir begitu Bu, nanti Ibu kalau jatuh katanya ke air. Ya, saya nurut, namanya disayang ya, diperhatiin. Jadi saya tarik kaki saya duduk. Jangan di situ Bu, sini aja Bu, ke tengah Bu, ke tengah Bu. Jadi nggak jatuh ya. Udah suruh ke tengah saya senderan di tas kan. Ditawarin kacang, buah-buahan apa kan saya nggak mau dimakan, takut mabok ya Bu ya. Saya diam aja ya gitu aja, manggut aja. Mencret sebenarnya. Manggut aja ya gitu. Dalam perjalanan yang diajak ngobrol yang murid yang satunya, lu mau ngapain di sana ya? Mau kemana Pulau Pramuka? Kok mau ngapain di sana? Nyelam? Iya nyelam. Emang di sana ada instrukturnya? Ada. Ini kan gitu. Bapak mulai minggir pelan-pelan. Dari tadi kan saya diomelin terus. Suruh minggir suruh apa. Nah itu pakai triknya, turunnya waktu mulai mau belok ke pulau apa namanya tuh, apa sih yang Untung Jawa. Bukan Untung Jawa, setelah Untung Jawa tuh Pari. sebelumnya Pari yang belok tuh, Ya itulah. saya turun di situ karena kapal dari Pramuka jemput. Jadi kita pindah. Nah kan nggak ada lagi yang ke Pramuka, kan cuma satu. Aduh, pulau apa sih namanya yang Pak Andit Rahman tuh apa ya? Yang ada jembatan cintanya. Tidung. Iya. Untung nggak ingat jembatan cintanya kalau Tidung. Kok jadi pelupa? Lu namanya siapa ya? Kayak begitu. Jadi banyak cerita-cerita lucu sebetulnya. Dan dulu juga belum ada beli aqua. Kita satu orang diwajibkan bawa 5 liter. Balik lagi, sekarang diharuskan balik lagi seperti itu. Mentah untuk dimasak. Oh, buat jerigen-jerigen gitu ya, jerigen. Siapa yang nggak bawa air rusak? Karena dia nyusahin orang lain kan gitu. Nggak bawa beras. Di pulau apa tuh yang Sanjaya punya? Pulau yang dulu Sanjaya motor, Sanjaya pompa kan punya pulau kosong tuh yang sempat nyangkut mayat-mayat zaman itu. Iya kan, sempat nemu 2 gua di situ tuh. Iya, ada. Yang kapal tenggelam itu kan. Tapi bukan. Depannya Jody kan pulau. Jody Tongkeng. Tongkeng depannya Tongkeng kan ada perpanjang itu. Kosong kan. Nah, kita di situ camping. Itu kalau udah duitnya kurang banget udah nggak kesepak gitu. Kalau kesepak kan Pak Suryadi bilang punya duit berapa? Jadi memang kenal banget tuh. Jadi memang kita termasuk klub yang ya boleh lah. Orang pulau karena kita nggak pernah macam-macam, bayar. Beberapa klub ada yang dilarang masuk sepak waktu itu kalau disebut namanya lah kan gitu ya kan. Nah, kita kadang-kadang bokeh banget ya ke pulau itu. Pulau apa namanya lupa aja kan Pulau Setiawan Jodi Tongkeng kan panjang tuh pulaunya itu kan tengahnya bagus tuh nggak ada warung kantor di situ. Akhirnya kita hidupin orang kampung, dia suruh jualan supermie, dan dulu masih bulan Indomie supermie. Ya nah itu nggak ada
Aqua nggak ada, belum ada produk Aqua zaman itu tahun 80-an. Jadi kita Masih masak. Nama Dandas yang sudah masak. Ada. Pernah tebol. Nggak lulus B1 karena handshake nggak ngerti. Kok nostalgia ini? Iya. Nostalgia. Yang Rofi gue doang. Dia nggak tahu. Kita boleh pulau sepak, tapi tidurnya tenda. Yoi. Dulu tema masih ada tenda. Ada duit, nggak ada duit atau penuh. Ya, Dengan menu khusus. Iya. Kuahnya dibanyakin. Iya. Kolnya dibanyakin, kuahnya dagingnya sepotong-sepotong aja. Pakai murah. Aduh, saya Pak Suryadi itu. Legend juga itu. Usaha yang dekat sama penyelam. Betul. Jadi itu katanya bawa air segala macam, dan yang nggak bawa usah squat jump, sit up. Kita nggak banyak, tiga seri aja 5-5-5. Sebenarnya lebih kuat aja dari olahraga itu, mengingatkan bahwa mentalnya harus disiplin. Harus bawa air, karena nanti air orang kan diminum dia, itu kan nggak adil begitu kan. Itu aja sih mungkin sebagian kenangan zaman susah ya. Zaman susah, sok-sokan ikut olahraga selam, itu kan gitu. Alhamdulillah bisa. Hasilnya sampai sekarang masih ada semua kok nih yang di. Ya dan saya sempat buka usaha di center kan, di Pulau Sepak dulu ya kan. Dan di profesional setelah zaman muda nggak, saya nggak mikirin ke sana karena masih ajar di Trisakti nggak serius saya itu. Tapi enak ya, bebas ya nyelam di Indonesia sih ya. Bebas, musim barat ke timur, musim timur ke barat kan enak. Iya. 12 bulan bisa nyelam. Waktu di Saudi gimana ceritanya tuh diving? pernah ditangkap Oh ya. sama Coast Guard. Waduh. Kan di sana kan kontinen, jadi kan kalau kontinen lagunnya tuh panjang begitu ya. Di bawah alat itu jalan di lagunnya, airnya cuma segini, bisa sampai 1 jam baru sampai ke Kemarin dalam terumbu karangnya, dalam. Kalau yang harus 2 kali jalan, belok yang ke kanan sama yang ke kiri, si tabungnya diikat ke pelampung anak-anak tuh, ditarik gitu ya. Di bawah air gitu. Nanti diikat, gantinya nanti di lagunnya situ. Tapi di Indonesia juga waktu saya ke Lampung tadi ditangkap sama polisi. Ini apa ini? Saya lihatin mukanya. Ini polisi belajar di mana? Udah gua enggak ya. Belum ada scuba diving Polri, belum ada. Ini namanya tabung scuba. Wah, ini barang terlarang. Saya sebetulnya mau ujungnya duit sih. Gitu ya kan. Ya saya kasih 50.000 lah. 50.500. Iya, itu pun patungan 5.000 orang. Pokoknya mahasiswa kok ilmu anjringnya kayaknya nyemprat lah. Caranya harus nyelam, kita nggak tahu. Udah jauh-jauh. Naik mobil pickup nyebrang di atas, terus satu lagi naik mobil apa tuh? Gimana panca, kijang, kotak gitu loh. Udah dupit-dupitan, udah makan di warung apa segala macam. Pokoknya nyelam. Pokoknya logbooknya nyelam di Pulau Dewi. Gaya kan gitu. Nah ini ditangkap sama polisi karena polisi nggak ngerti itu scuba tank atau apa gitu loh. Ditangkap tahan. Kalau ini bukan karena nggak ngerti, karena perempuan. dianggapnya kalau menyelam itu traveling. Jadi harus ada spouse-nya, harus ada Damping. imamnya. Oh. Jadi suami, orang tua atau saudara laki-laki. Nah, yang 9 bule-bule, perempuan sendirian. Ya? Yang lain-lain dinaikin ke kapal, dibantu ke kapal. Waktu yang saya kasih kan pemberat saya. Pemberatnya kalau Saudi ini musim dingin begini, wetsuitnya bisa yang 5 mili. 7 mili. 7 Iya. mili. Ininya juga bisa sampai berapa kilo, 10 kilo gitu ya. Kasihin nih. Dia ambil kan hampir kejungkir dia, karena dikira enteng kan gitu. Udah nggak ada yang nolongin, teman-teman akhirnya yang nolongin. Suruh bikin perjanjian kepada Menteri Dalam Negeri gitu ya, bahwa tidak akan menyelam tanpa izin. Jadi harus minta izin ke Coast Guard. Oke. Persyaratan untuk minta izinnya biasalah, paspor apa. Jadi itu alasannya makanya Bu Nunung males di sana ya. Kalau di sini bisa dibayar Bu, di tengah Ada jalan. lo. Iya, enggak di tengah bisa bayar, bisa nego. Laporan surat bisa. Beda. Yang kita tangkap musim begini, yang kita kan cuma nih apa lo? Jadi besokannya waktu udah hari
hari Sabtunya saya ke bagian kepegawaian minta surat rekomendasi, bikinin surat rekomendasi ya. Untuk ke Coast Guard pusat, berangkatlah dengan semua dokumennya ke Coast Guard pusat di tengah kota. Nggak boleh masuk. Kenapa nggak boleh masuk? Saya bilang gitu. Saya bilang ya udah, kamu bawa file saya kasih ke komandan kamu di sana. Saya tunggu di luar. Bilang, saya nggak mau bicara sama perempuan. Mati. Ya udah, saya pulang. Saya pulang, nggak ada kan gitu, bingung ini ya. Jadi kalau perempuan mau nyelam di Saudi gimana? Terus katanya bagian kepegawaian bilang, ya komisi pakai paspor diplomatik. Besok Pak Ahmad Tirto Sudiro, Allahyarham ya udah meninggal, kan tugas Indonesia di sana. Mau berobat. Saya mau bicara. Kata Pak Ahmad, nggak apa-apa. Saya bikin surat untuk pemerintah Saudi. Masih ada loh suratnya. Saya memerintahkan kepada kerajaan Saudi Arabia untuk mengizinkan Ahmad Munung Hasan gitu ya, instruktur dari orang Indonesia gitu ya. Fotokopi, kalau mau nyelam tempelin di kaca mobil. Aslinya sih tetap dibawa, tapi kita ini ya takutnya diambil ya udah nggak punya apa-apa kan nantinya. Terus kan kita jalan, jadi kan sejak saat itu nggak pernah ditangkap. Berarti ada diplomatic letter ya gitu ya. Sampai segitunya saking pengen mau nyelam. Kan kalau di Indonesia bisa temen dia kita bayar. Kalau di sini mau anjingnya kayak nyemprot. Ya, jadi pengalaman gitu. Kalau sekarang perempuan nyetir aja udah boleh. Menteri aja udah perempuan. Malah Arab Saudi udah ada simas Arab sana ya. Kemarin udah ada simas juga. Oh, simas Arab. Pedi dulu, kalau simas ada. Kalau Nawi di Indonesia saya ingat banget teman-teman tuh, teman dia Jamin Sejabat. Teman-teman kenal aja. Terus siapa namanya? Terus siapa Leo apa siapa dia pokoknya. Tahu aja. Indra apa siapa berlima deh ya datang. Dia bilang ini, menurut kita mau ngambil instruktur. Mending Pedi apa Nawi? Soalnya Nawi nawarin nih. Mau buka Nawi Indonesia. Saya bilang mau Pedi mau Nawi, yang penting kalian profesional, benar-benar menjalankan by the book. Kenapa? Jadi itu benar-benar seorang, karena kalau ada kecelakaan penyelaman di Indonesia rusak industrinya. Saya bilang itu aja pesan saya. Kalau gitu kita boleh dong ya ambil Nawi bawa ke Indonesia, silakan. Saya nggak malah terima kasih. Ya zaman dulu banget. Oh Danang berarti ya. Kalau begitu boleh dong kita nggak Pedi, kita ngambilin Nawi, silakan. Ingat ya, Pedi itu pernah bail out Nawi. Kenapa? Karena nggak mau Nawi sampai mati, nggak ada pesaing. Karena tanpa pesaing kita nggak akan besar, nggak akan kuat. Kita perlu pesaing. Jadi kalian harus berani bersaing dengan Pedi. Ya udah, kalau gitu boleh. Bisa pinjam instruktur manualnya, silakan boleh, saya kasih. Mau apa saya bantu, silakan. Itu di situ lahirnya Nawi Indonesia. Makanya mereka waktu Danang ya, yang rumahnya di Kemang, ya, berarti Danang. Kita pernah situ. Leo juga ikut. Leo terus after dia. Terus siapa lagi? Pokoknya berlima sih mereka datang. Ingat deh saya datang di Grand Kemang sana. Kenapa kita dukung itu? Makanya mau si Mas mau apa, makin banyak institusi. Amerika tuh berapa sih? 100 lebih kan? Nah, cuma kenapa hanya beberapa yang kuat? Karena itu mempertahankan sistemnya. Jadi kita tuh kalau mau besar ya kita pertahankan mutu sistemnya. Sesuai standar. Gitu kan. Oh iya. Sudah contoh ya. Ini diver nih lihat ini. Sesuai standar ya. Paham? Iya. Jangan sampai gagal paham. Gitu. Saya masih di era itu artinya memang kita sendiri atau Gunung sendiri udah menyadari ya bahwa yang namanya industri itu kompetisi itu penting kan. Jadi untuk menjadi satu-satunya itu malah justru nggak bagus ya, menjadi satu. Yeah. Penting, kenapa? Kompetisi itu bikin semangat. Iya. Yeah. Jadi kita bersaing sehat istilahnya. Nah, untuk apa? Untuk lokasi selam terbaik di dunia.
Oh. Iya. Tapi ada asosiasi yang tidak mau sehat huntingnya. Kita nggak bicara asosiasi, kita bicara institusi. Institusinya ada yang nggak mau sehat. Menjelekan Kayaknya ini kita orang. bongkarnya di episode lain aja ya. Oh, itu Tapi ini diundang lagi. Sebenarnya katam daerah sini. Kalau yang ngejelekin itu berarti dia kurang sibuk. Iya. Itu aja. Tapi benar sih, kalau kita ngelihat kebanyakan orang-orang yang di WhatsApp group apa yang ngomongin orang segini, itu kalau lihat pas background industri Islamnya, oh iya kurang sibuk nih orang. Jar kerjaan. Jadi ngegosip, ngomongin ini, jelekin ini ya kan, dan itu terjadi loh sekarang ini. Jadi gampang sekali kalau orang itu kita ngeliatnya, kalau orang itu aktifnya di WhatsApp group, berarti industri dia nggak jalan. Penjalan WhatsApp. Nah sekarang gini, itu kan Bu Nurul Pak Hasan biarpun tidak aktif di industri praktisnya daily di sekarang ini. Daily dua-duanya. Ya udah nggak ada. Oh masih ya? Masih, dulu masih aktif. Berarti lebih mudah melihat dong, misalnya perbedaannya nih dari kacamata Bu Nurul sama Bang Hasan. Apa sih perbedaan yang dilihat di industri sekarang ini yang terjadi dibanding dulu? Pasti ada perbedaan yang positif, tapi ada juga pasti yang negatifnya kan. Kalau gue sendiri sudah bisa melihat bahwa dulu itu beda background kita saling support. Kalau sekarang kan nggak tahu ya, masih ada ya batasan kayak misalnya ya kalau gue mau butuh sesuatu ya gue nyari teman-teman yang satu agensi sama gue kan misalnya gitu ya. Kalau dari ceritanya kan ini even Nawi Indonesia aja sejarahnya masuk ke sini pun sedikit banyak gitu ya ngobrol sama orang yang bukan Nawi kan gitu ya dan disupport kan gitu. Kalau sekarang ya daripada lu ngambil Nawi ya mending kenapa ngambil PD aja kan gitu ya gampangnya sekarang ya. Tapi saya nggak sependapat itu. Ya. Artinya gini, saya sebagai orang posi ya, Ya. kita tetap pakai 4 besar. Nawi, SSI, TEDI, satu lagi apa? Yang di Inggris itu. BSAC. Artinya kita tetap pakai itu, kita ambil terbaik dari itu. Karena kan prinsipnya adap kan boleh. Ya buat kita di pariwisata adaptasi boleh, adopsi boleh, tapi jiplak tidak. Nah, justru kalau saya mau menjawab yang Pak Firman itu, kalau yang sekarang tadi karena melakukannya sedikit ngomongnya banyak. Nah, sehingga asosiasi yang baru-baru lah, saya bilang yang baru itu cuma mau merebut pasar dengan caranya sendiri. Ya itu yang mungkin PD, SSI, Nawi nggak pengaruh itu. Karena ini tetap by system gitu loh. Kalau nggak bisa menyelam gini nggak lulus. Tapi tidak ikut ini nggak bisa. Kalau dia kan ya nggak lulus sama kita 3 hari kemudian udah instruktur kan. Silakan aja. Tua tuh pasti. Dewasa pilihan. Gitu loh. Iya sih benar. Kita udah tua Bu. Kita. Belum kali. Jadi gitu. Jadi saya pikir ya sorry pemirsa ya itu fakta yang di lapangan gitu loh. Artinya ini yang muda-muda ini belajarnya cuma sedikit ngomongnya segini. Nah tadi kan saya udah bilang saya 80, Bu Nunung udah 83 instruktur, saya baru 91. Kali tidak kita berdua sudah melakukan pasang surut, selam, kita rugi, kita jadi nikmatin. Artinya udahlah, apalagi sih saya sama Bu Nunung berantem tapi aja satu tim di KNI kan. Baru masuk generasi ABI. Ya, kita lanjutkan, malah ada yang ngiri Bu. Ketua tim kalau gede gitu ya. Lebih gede dari saya, udah tahun depan lo yang ketua gue sekretaris. Udah gede baru diam dia. Soalnya gua doang yang kerja, udah ngobrol, diskusi, ya udah tulis dong Bi. Lah, gua ngomong gue yang nulis juga, lah gua ketuanya, lu nulis ya sudah nulis. Gak pernah menang gua sama dia. Pasal 1, kalau ketua salah balik pasal 1, ketua nggak salah. Lahirnya belakangan kan bisa dulu kan gitu. Pendidikan asesor juga ketahuan ya, yang paling busuk kan Anda waktu itu ya. Oh udah kita kerja kan, Anda udah bikinin ini, ya udah dikerjain. Kalau nggak diajak dia. Aduh. Jadi ada juga yang tanya, boleh nggak kalau kita itu punya sertifikat instruktur dari bermacam-macam, itu pilihan. Boleh. Ya. Nggak ada yang larang, itu pilihan. Tapi sekarang kalau kita bandingkan dengan hotel misalnya ya, hotel di manage oleh kalau grup hotel ini, tamu yang mau check-in bingung, ya kan? Yang penting kita tuh ngajarnya SOP, itu aja.
Karena saya tanya, emang ada yang ngajarinnya lain? Ada. Cara ngisep regulator. Sama Bu. Tapi pengulangannya cuma sekali. Kalau kita bisa berkali-kali, itu beda kualitas pengajaran Bu. Kualitas pengajaran saya akan ulang berkali-kali kalau yang nerimanya nggak bisa nerima kalau sekali. Kan begitu, karena yang namanya belajar itu ya memang repeating. Bukan, artinya begini Bu, itu kan dari contoh kecil ya. Jadi beberapa teman-teman instruktur, saya nggak sebut nama asosiasinya, asal-asalan ngajarin aja, dia nggak tahu bahwa di situ ada bahaya mengancam gitu loh. Kan Islam matinya lama, ya kan? Ya kan matinya lama loh di Islam. Matinya lama. Jadi artinya Bu, itu yang sangat disedihkan karena pemerintah kita tidak punya badan pengawas, sehingga beberapa asosiasi yang atau nongol A, B, main buka aja. P gitu ya. Begitu di lapangan, loh kok rescue temen bisa jatuh ya? Nah ini kita ambil. Oh ini gimana ngajarinnya? Saya nggak diajarin dulu Pak, bongkar pasang. Kan repot bos gitu loh. Nah kalau kita di pulau, biasanya kalau waktu kita sewa di rental saya, berapa? Sorry kalau nggak sebut asosiasi, karena PD ada juga begitu ya kan? Yang ambil di Bali tentunya, karena kelihatan sertifikatnya dari siapa. Pasang alatnya nggak bisa, repot kan? Ini yang siapa yang menertibin gitu loh. Tapi ada sekarang, kita punya bekal bagus dengan adanya corona ini. Dan saya jadi dipermudah ngajarnya. Dulu waktu kamu ngajar sampai mesti diulang. Jadi dari buku. Saya coba kuisnya supaya memaksakan mereka baca. Kalau sekarang kan nggak baca nggak bisa. Bisa. Harus baca pakai e-learning ya. Enak buat kitanya. Jadi waktu tatap muka sama muridnya, anggap aja dia punya kalkulasi divingnya bagus ya, jadi kita nggak usah tatap muka, langsung kita ke confined water gitu ya. Udah ngerti apa yang kita maksud. Kalau enggak, kita tuh udah waktu banyak terbuang. Kalau ini kan ya, mereka udah siap confined water, ketemu confined water, terus ketemu open water, selesai. Ringan kerjaan kita, enak. Iya sih, kalau adanya pandemi begitu ada untungnya buat kita. Kalau you bilang apa keuntungan apa kerugiannya ya. Kalau kerugiannya terus terang, jadi apa ya? Ya manusiawi sih kalau kita bersifat sosial ya, kita jadi berteman dengan murid. Bukan maksudnya cari istri, bukan ya. Itu salah satu keuntungan. Nah itu kayak kelabat kalau gini. Kita jadi nggak begitu bisa berteman. Kalau itu kan karena berkali-kali kita ketemu, lama-lama kan kita jadi berteman gitu ya. Keuntungannya di situ aja, tapi kalau lebihnya dari itu ya enggak lah. Nah tadi itu konfirman yang tadi saya bilang, saya sedikit kritik yang tadi, ada beberapa teman instruktur yang kebanyakan ngomong, ya tapi kesimpulannya benar, dia jarang melakukan, jadi ngomongnya lebih banyak supaya kelihatan penuh, kan gitu, kosong, nyaring, iya, biar kelihatan sibuk. Kalau kita berdua, ya mungkin DAB lah ya bisa ngelihat. Asik. Kita angkat tabung apa sendiri dulu Bu. Kalau kita nggak ada orang kita angkat sendiri segala. Jadi kita melakukan semua dari A B Z yang harusnya pakai asisten. Dulu nggak ada orang kita angkat sendiri, nyiapin sendiri. Sehingga kadang-kadang Pak, kita apa? 1 jam lagi biar bisa tidur, capek bener soalnya. Angkat tabung segala kita black out kan. Itu kan ilmu ngetriknya, tapi tetap kualitas. Nomor 1 standar prosedurnya harus sesuai. Saya sepakat kalau nemu sesuatu yang memang saya yakini itu benar, yang jadi sekarang itu bahasanya Bunung tadi kurang sibuk, lebih soft ya. Lebih soft. Kalau saya lebih pas. Ada orang yang ngerti pakai bahasa soft, ada orang yang ngerti harus pakai punya bahasa. Iya benar. Jadi kita mewakili. Dua pribadi yang beda ya. Tapi kalau dia nggak ngerti dua-duanya, double kan. Ada juga tuh kayak gitu, ada juga tuh. Iya, soalnya banyak banget kan sekarang ini kalau kita lihat ya, tahun 2000 itu saya ada di posisi yang gampang-gampang sulit. Kalau dibilang sulit bisa gampang, dibilang gampang ada sulit. Untuk di fasilitas, dukungan untuk menjadi seorang devpro dan segala macam emang harus berjalan. Di era sekarang lebih simpel sih, dengan segala macam banyak opsi.
agensi Sudah banyak, tersedia. ya, Aplikasi. iya, fasilitas tersedia banyak, pilihan banyak, akhirnya di perang harga juga. Biasanya pusing itu ada, gue mau ngambil yang mana ya? Itu lebih di harga segala macam. Tapi kan lebih enak, lebih mudah. Intinya cuma punya niat, punya duit, dari cukup. Kalau yang sekarang kalau saya lihat ya, karena lebih mudah gitu. Cuman hasilnya pun kalau dari pandangan saya pribadi secara data kotor, saya cuma bisa bilang 10 instruktur yang aktif paling jadi 2 atau 3 orang. Sisanya, wah ternyata berat, wah ternyata harus ngangkat tabung, wah solusi ini. Ternyata jadi instruktur diving itu tidak sewah yang dibayangkan. Status Akhirnya, status karena Banyak gitu. Di Jakarta, Jabodetabek, Bang Asa, pas kita jadi kita mencoba mencari data ya. Jabodetabek aja, instruktur ya, 400 lebih ternyata. Dari semua agensi ya, PDI, SSC, Polisi dan segala macam. Muridnya 100. Enggak. Instrukturnya ada 400 lebih. Iya, yang calon muridnya 100. Enggak ada juga. Justru tadi ada yang nggak pernah ngajar. Ada yang nggak pernah ngajar. Status aja Bu. Iya. Jadi kalau mau lihat angkanya pertumbuhan memang ada, tapi mungkin awal bisa tahu ya, angka pertumbuhan divernya ya naik memang. Tapi kalau dilihat komparasi antara jumlah instruktur tahun 90-an, 2000, 2010, 2020, sebenarnya nggak produktif. Masih banyakan dulu biarpun kita sedikit. Itu dia. Yang lalu. Ini di luar konteks ini ya. Kan kita suka lupaan ya. Betul, Ya, tahu. kita maklumi, Di luar konteks. Kita, ibu kali. Abang kurang ya. Apa namanya? Ini nantinya boleh ada yang kasih komen ya. Nah, yang kasih komennya, kalau dia bisa kasih masukan dive operator sesuai dengan keinginannya orang tuh yang paling enak yang bagaimana. Ya. Karena saya tuh kepengen sebelum lewat meninggalkan sesuatu ya. masih lama lah. Dive operator, dive center aja ya ngomongnya Iya, dive oke. center. Jadi karena ada adventuresnya, ada pendidikannya, ada jual belinya gitu ya. Yang diidam-idamkan oleh orang, jangan cuma di Indonesia, seluruh dunia. Misalnya, dan operator yang seperti apa gitu iya, ya. misalnya datang, cara penyambutannya, cara ngisi formulirnya apa gitu ya, tempatnya genah apa semua termasuk ada welcome drinknya apa ya. Terus nanti kalau sudah enggak kepake yang itu. Padahal kita yang nyusun. Enggak kepake. Terus baik alat sendiri maupun alat rental. Alat rental ya dia udah ngambil yang dia ukur-ukur, ada nomornya, pakai nomor serinya apa semua. Ada dive lockernya. Jadi dia punya wetsuitnya harus bagaimana kan, dia punya finnya, dia punya maskernya, dia punya apa. Terus kalau kamera, ada tempat untuk rendam kameranya, ada tempat untuk ganti baterainya, apa. Yang semuanya di lokasi yang bisa diawasi. Jadi aman, nggak ada barang-barang hilang. Kenapa? Jadi mereka nggak bawa apapun ke kamarnya. Jadi di resortnya, di kamarnya itu mereka udah tidur dengan santai aja, nggak banyak barang berantakan begitu. Beda mau dong Bu. Itu nggak bisa dipakai buat ngerendam kameranya. Jadi gua mandinya belum begitu. Kamera mandi, rendam sama dia. Maksudnya yang seperti itu kan sebetulnya nggak sulit ya. Cuma kita tambahkan misalnya dive locker, terus meja untuk ganti baterai kamera apa. Tidak terlalu makan ruangan kalau dijadikan satu semua. Terus ada waktunya jam segini sampai jam segini dibukanya, jam segini sampai jam segini keadaan tertutup, ada yang ngawasi. Kan aman untuk yang punya kamera gitu. Atau apa yang usulan apa itu bisa ditaruh di komen di rekaman ini. Jadi kan kita juga aktif ya. Komen, subscribe, like, share. Terus kalau ada pertanyaan lagi yang mau lebih tahu lebih lanjut mengenai historinya, boleh juga. Nanti kita tinggal carikan narsumnya yang sesuai gitu kan.
Namanya Posi juga dari yang Ini masih panjang nih ya. Iya. Mungkin ada Dari bahasa berdiri panjang sampai di sini. bubar sampai berdiri lagi. sampai dikeluarin gitu. Sampai dipilih lagi. Oh, ini pasukan sakit hati. Saya habis beda orang, beda. Beda orang. Bukan karena dibuang enggak. Lagian siapa yang mau mengut lo? Maksudnya saya nggak pernah dipecat, tetapi saya udah di luar. Justru saya yang dipakai pada jadi pon oleh tuan rumah, itu aja kebanggaan. Iya, iya. Gitu. Ada sisi curcolnya di sini tadi. Oh, kok nggak apa-apa Tapi- pakai sana? Tapi di menarik, sini pakai. menarik bro. Nanti Gimana? spesifik kita ngomong mengenai posi misalnya. Iya, boleh. Seru-seru karena memang amat disayangkan sih sebenarnya kalau saya kan lahir dari A1 A2 karena masuk ke industri dan harus kerja di data center menganut bahwa makanya kita mengenal agensi lain yang internasional. Tapi ketika udah kesini-sininya saya aktif di industri ini dengan agensi internasional, dulu kan saya lahir dari Posi. Kenapa Posi tidak bisa bersaing atau kalau bersaing juga susah ya karena kita ngomong industri, sedangkan Posi kan bukan industri ya. Nah, saya interupsi itu. Iya. Sebenarnya nggak begitu gitu loh. Ini saksi hidup ini. Nah itu dia. Kita sudah mau masuk ke industri. Kita sudah pisahkan Ah. bahwa Indonesia Athletic Sport Association itu atlet. Ya. Kemudian SIMAS Indonesia sudah 2006 sudah dikumandang karena kita mau industri. Nah, Kenapa? Kenapa? nah, itu nanti buat next. Iya, Cuman next. gini, Ini saya untuk ceritain itu. Jadi Iya. saya sedih. Hmm. Ada firman-firman yang lain 100 orang Iya. mengatakan seperti itu. Iya. Kenapa Posi nggak bisa? Siapa bilang nggak bisa? Hampir bisa, cuman sudah gitu. Hampir bisa. Kalau kita bisa dengan SIMAS Indonesia, itu yang abal-abal mundur pasti. Iya. Kita tinggal berteman sama Nawi, sama Pedi, SSI, kita teman kita memang itu. Ya terserah yang baru tadi apa namanya? PSS, apa gitu. Persatuan Sepak Bola Semarang. Ya. Sama Red, terserah gitu loh. Iya, iya. Tapi kita dari dulu 4 besar kita tidak tinggalkan karena ini the best. Iya. Ya bisa kita lihat bagus ya terus itu apa bisa diterima lah apa untuk standar prosedurnya. Jadi artinya nanti di episode berikut ya. Kenapa Posi tidak bisa? Harusnya Posi bisa. Harusnya. Malah jadi market khusus dia. Kita masuk ke SMA, SMP, malah sekarang udah junior diver kan kita bisa masuk ke universitas sebenarnya. Iya. Tapi itu tidak terjadi walau nanti. Jadi kayak tamu di negara sendiri. Nah itu Pak Jokowi Sebenarnya bilang gini, gitu. Jadi mungkin- kamu di negara sendiri. mungkin kalau kita balik ke pembicaraan kita yang sebelumnya, memang kan kalau kita bicara diving industry itu yang ada di dalam itu ada macam-macam. Iya. Ada klub, ada dive center, ada dive operator, ada dive resort, ada dive manufacturing, gitu kan ya, ada dive shop, sekarang dive travel dan sebagainya lah gitu. Semua yang terkait ke urusan diving bisa dibilang itu kan diving industry. Memang kalau secara ekonomi dilihatnya, secara bisnis gitu ya, klub itu ya sesuai yang tadi diceritain sama Bang Asang, yang pernah kita alami juga di awal-awal, klub itu kan kita sharing cost. Yang dinikmati oleh walaupun dilakukan secara profesional dalam arti bahwa mengikuti standar dan seterusnya, tapi kan tidak ada profesional dari sisi bayaran. Dalam arti kita nggak bisa mengandalkan itu untuk hidup, gitu kan. Nah, kalau munculnya dengan ada banyak dive center, dive resort dan seterusnya yang betul-betul menjual jasanya, yang kemudian orang hidup dari situ. Nah, jadi di sini sebetulnya klub harus ada tetap gitu ya, sebagai starter di awal. Betul. Start dari klub, ujung-ujungnya jadi pro. Iya. Harus seimbang. Gitu. Memang kalau lebih banyak diving club, dive centernya dikit, itu dianggap belum mature industrinya. Iya. Nah, sekarang tapi ya masing-masing mesti melihat bagiannya gitu. Tidak ada lagi satu poin yang juga mengatakan superior, karena bagaimanapun kompetisi itu penting. Ya. Gitu kan. Dan kita nggak bisa ujuk-ujuk kemudian bilang bahwa kita yang paling bagus, kita yang paling hebat apa segala macam, tapi nggak mau ngelihat yang lain. Larinya begitu. Tapi ini menarik nih, nanti akan menjadi satu Iya. poin lagi nih. Iya benar, karena mungkin kita bisa yang nextnya gue juga pengen Bu Nunung, Bang Asang bisa kita undang lagi dengan topik yang lain, karena memang kita bisa untuk sekarang ya, anak sekarang ini itu jadi bisa mempelajari juga bahwa ini ada sejarah kenapa sih sekarang seperti ini. Nah, jadi mereka mungkin bisa tahu sejarah, nanti bisa belajar, oh berarti yang ini perlu dikedepankan lagi, yang ini harus ditekan untuk bisa bisa stabil lah segala macam. Jadi story itu penting sebenarnya.
Sorry penting. Itu apa tuh? Biar Tiba-tiba ada orang yang bukan jelas Spiderman. biar monyet. Iya, nah, sebagai penutupnya karena udah nggak kerasa udah sejam lebih. Sejam lebih. Kita mungkin mintain aja kali ya pandangan ya dari Bu Nunung atau Bang Asang ya, pandangan kalian ngelihat industri ini atau apa ya, mendingan pandangan atau mendingan pesan? Oke. Pesan sih ya. Pesan ya. Pesan apa? Kita pesan ya. Tadi ada hubungannya dengan konfirman bahwa kita semua berasal dari klub. Tapi kenapa kita bisa jadi profesional? Itu yang nanti mungkin harus dikupas supaya teman-teman yang tidak di klub biar tahu dulu awal itu gitu. Soal profesional itu kembali ke nawa itu, niatnya mau apa gitu loh ya kan. Kalau saya kan dulu klub Trisakti, Posi, tapi kan saya buka DFM juga. Nah ini yang harusnya kita kembangkan buat teman-teman muda gitu lah yang punya apa ya, belajar lebih gampang segala macam. Jadi bahwa itu bisa sebenarnya. Terus kenapa tidak bisa? Mungkin nanti bahas episode berikut kita akan bahas lebih dalam. Nah, kalau belum, Oke. pesan-pesannya apa nih? Saya sih lebih baik saya pisahkan antara diver untuk recreation sama diver yang pro. Yang pro yaitu kalau dia dive guide, dive master, dive instructor gitu ya. Apapun levelnya mereka, dia profesional. Dalam artian kan ada aturannya, by standar. Itu aja pegang. Jadi kalau terjadi sesuatu, biasanya bukan penyebabnya dari si profesionalnya ini. Biasanya penyebabnya si penyelamnya atau si tamunya itu kesehatannya kurang baik, ya, atau hal lain, ya. Karena kalau kita lakukan secara profesional, apa sih bahayanya orang nyelam? Jatuhnya ke air. Main bola itu jatuh masih luka loh kita, iya kan? Tapi kan kalau orang nyelam sedikit sekali ya, nggak ada wetsuit kita bisa pakai ini loh, apa wearpack, baju ini, baju apa, baju bukan baju kerja, wearpack. Itu lebih baik wearpack loh. Baju senam lah. Dulu wearpack aja mahal tuh. Baju senam di pasar Grogol. Iya murah ya, 10.000. Masih sekarang 20.000. Ada. Seperti itu ya. Intinya. Malah kalau penyelam-penyelam dari Eropa Timur itu pakai bikini aja loh. Soalnya di sini 29 airnya. Banyak di sini yang pakai bikini. Iya. Dia juga mau ikut pakai bikini. Iya. Kalau udah nggak usah pink, deh celananya pink. Oke, jadi kalau dari Bu Nunung, dan jangan apa ya, jangan pernah hilang semangat kalau kita mau berbisnis di wisata selam. Ya, kenapa? Bangsanya tambah besar tambah banyak tuh. Ini nggak ngomong-ngomong berdua. Tambah besar tambah banyak, tambah besar tambah banyak. Kenapa? Kedepannya itu kita itu apa ya? Kalau dilakukan secara profesional, jangan lihat ke belakang lagi deh. Kita akan sibuk terus, ya. Juga bagaimana ya caranya ya? Mencatat apa yang freelancer instruktur gitu ya, itu bisa disalurkan ke dive center. Ini mulai aktif lagi kan, Bali mulai aktif, Raja Ampat mulai aktif, Komodo mulai aktif. Ternyata mereka keteteran instruktur, keteteran dive master. Kenapa? Karena yang lama-lama udah beralih bisnis. Mereka tidak perpanjang keanggotaan instrukturnya, mereka udah berubah bisnis. Jadi jangan putus asa. Cuma harus dilakukan dengan passion apa ya, dengan rasa suka gitu. Kalau hobi, kalau pekerjaan kita lakukan sebagai hobi, enak menjalankannya. Bawa tabung juga nggak berat, apalagi kalau dibantuin ya. Dulu memang hobi kan. Ya udah itu aja sedikit pesan dari saya ya. Banyak deh Bu, nggak sedikit. ya Bagus. Tolong di-cut ya, dikurangi. Tapi kalau kunci yang gue dapet ya dari kalau yang Bang tuh sebenarnya ada dua nih pandangan. Yang pertama itu adalah kalau emang udah jadi dive pro, jangan cuma status. Itu kira-kira ya. Jadi emang lu harus jadi profesional, bukan cuma statusnya doang profesional. Saya tambahin Bu Nunung boleh nggak?
Orang meninggal nih. Boleh. Pak Baruno. Siap. Kalau kamu belajar selam jangan berhenti. Terus sampai tamat, sampai habis. Jadi tadi Bu Nunung saya memperkuat pernyataan beliau bahwa kalau udah selam udah jangan ganti-ganti bisnis, Bos. Kalau gua kan main bebek sama ayam iseng-iseng aja. Jadi dia coba ngomong selam gila juga. Jadi artinya benar, Bu. Kalau sudah main selam, saya nggak ganti-ganti hobi lagi dari dulu. Selam bisa hidup layak dan Pak jarang. Bruno kan nggak ngalamin corona 2 tahun. Iya, orang dia udah kerja. buru-buruan, Bu. Iya. Jadi artinya saya sepakat ditambahin aja bahwa kalau sudah senang satu hobi, jangan berhenti di tengah jalan terus. Fokusin. Ya contohnya saya masih terus. Kalau ada modal juga tahun depan gila lagi. Asik. Perlu terus saham di sini terus. Jadi temennya banyak. Tambahannya sedikit. Siap. Iya banyak. Dua-dua. Ya, sekarang plus pesan yang terakhir tadi adalah tetap semangat. Jadi biarpun apa yang terjadi, ya tetap semangat. Karena apa? Roda kan berputar terus, Bu ya. Kita pasti namanya bisnis ya akan ada di bawah. Tapi kalau di bawah, adalah kok begitu habis lain seperti Bang Hasan bilang, kalau udah kayak gitu malu nggak fokus. Tapi kalau kita fokusin dan semangat, ya nanti dia akan balik lagi ke atas. Jadi Margate, badai masih berlalu. Mungkin nggak 100. Badai masih berlalu. Siap. Aduh, emang sesuai dengan prediksi bahwa ini pasti sejam itu nggak pernah cukup. Gitu. Yang ngomong orang gila. Iya. Karena di Gale itu kalau kita lihat kan kalau tentang seseorang ya kita ngomongnya areanya ini secara timing ya. Tapi kalau udah langsungnya kayak begini, kita mundur 10 tahun ada cerita, mundur 10 tahun lagi ada cerita lagi, 10 tahun belakang masih ada cerita lagi. Karena jatuhnya berarti udah tahun 80-an, hampir 50 tahun ada di itu ya, otomatis ya dulu nih tahun 80-an kan. 50 tahun, hampir 50 tahun. Itu udah umur golden age untuk divingnya sih udah hampir golden age. Bayangin gue silver aja belum. Aduh, nggak bisa. Kita pamit tapi nanti kita yakinkan bahwa mereka berdua ini pasti akan dinarsum lagi di Diver Talk untuk topik dan di episode lainnya ya. Jadi tetap stay tune dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share seperti itu. Ini kita boleh pamit ya sama teman-teman semua. Oke. Semua sampai jumpa lagi di Diver Talk episode berikutnya. See you. Dah. Bye.